Ning, ya itulah yang terjadi sekarang antara gue sama Kak Fahri nih. Cuma berdua di mobil, Henning pula kagak ada yang mau bicara. Kalau gue sih ogah ya bicara sama dia. Bukan ogah sih sebenarnya, tapi gue malu, kagak berani buka suara. Dianya aja beku gitu kayak es balok dinginnya. Masa gue sok charming, sok humble, dan sok-sokan akrab sih? Ya kagak mungkin lah. Salah ngomong nanti gue bisa berabe urusannya. Tinggal beberapa menit, tanya es balok nih dengan datar dan tanpa ekspresi. Sumpah datar banget ngomongnya, dingin pula nadanya. Ih, gue ngeri lama-lama deket sama nih orang. 7 menit lagi, jawab gue canggung. Kok gue udah sampai keringetan sih? Kan cuma jawab pertanyaan simpel dia. Dia juga cuma nanya jam masuk tinggal berapa menit. Gue kok kayak grogi gini sih deket sama nih es balok. Ralat, bukan grogi tapi takut. Gimana kagak takut coba? Datar gitu ekspresinya. Lalu tiba-tiba nih orang nancepin gas lebih pol. Sumpah kenceng banget. Dianya bawa mobil. Tadi aja menurut gue udah kenceng. Ini makin kenceng pas gue jawab waktu masuk tinggal 7 menit. Nih orang gila apa dah sarap? Dia mau bunuh diri gitu. Kalau mau bunuh diri ya silakan, tapi jangan ngajak-ngajak gue segala. Gue kan masih perawan. Kalau nanti gue mati kan hantu gue bisa jadi hantu perawan yang penasaran siapa jodohnya. Bener kagak? Tapi sekarang kencangnya dia bawa mobil. Gue kagak ada takut-takutnya tuh, tapi kali ini gue harus pegangan yang erat. Masalahnya tadi sabuk pengamannya kagak gue pasang. Untung pakai mobil. Kalau pakai motor mungkin jilbab panjang gue nih dah ketarik di bawah angin. Es balok nih gila kali ya. Apa dia kagak ikhlas nebeng gue tumpangan ape biji mane? Tak lama kemudian, gue pun dah sampai di sekolah, tepat depan gerbang pagar sekolah. Sebelum turun, gue ucapin terima kasih dulu. Ya masa udah dikasih tumpangan kagak ada terima kasihnya, kan kagak sopan tuh namanya. Makasih kak, ucap gue sebelum turun dan keluar dari mobil sport hitamnya nih. Tapi dia tetap aja sok keren di bangku kemudian tanpa ngejawab ucapan terima kasih gue ke dia. Ih, dasar ya nih orang, irit ngomong banget, sok kol. Tapi memang kol sih. Gue pun langsung turun dan menutup pintu mobilnya. Tapi saat gue mau melangkah masuk gerbang sekolah, ujung jilbab gue kak ada yang nahan gini ya. Ngapain juga nih es balok nahan ujung jilbab gue? Tanpa berani gue menoleh ke arahnya. Lagi gue nanya aja sama nih orang. Kak, ngapain nahan jilbab Fahira? Tanya gue ke es balok nih tanpa menoleh ke belakang. Gue kagak berani menatap dia dekat, takut gue malu juga kalau ingat sesuatu yang pernah terjadi antara gue sama dia dulu di dapur. Kalian mau tahu apa yang terjadi sama gue di dapur waktu itu?
Flashback on. Hari itu panas banget. Gue baru pulang dari sekolah tengah hari pakai sepeda ontel. Gue yang sekarang masih diperbaiki di bengkel. Untung hari itu kagak full day gue sekolahnya, jadi gue bisa pulang agak cepat. Karena gue udah lapar dan haus banget, gue langsung aja menuju dapur tanpa ganti baju seragam gue dulu. Gue menuju dapur masih lengkap dengan tas gendong dan sepatu sekolah gue. Masih belum ganti jilbab juga, soalnya gue udah lapar banget sumpah. Habis praktek bahasa Inggris di sekolah yang bikin gue kesel karena kagak pernah bener. Sesampainya di dapur, gue langsung aja ngambil air dingin di kulkas. Ya iyalah, masa ngambil di keran cuci piring. Gue minum tuh 1 botol sambil duduk di kursi meja makan. Habis minum air 1 botol tuh gue ngambil nasi dan segala macemnya buat makan siang. Bunda sama Abi sudah pasti di toko roti kalau udah siang begini, dan mereka baru pulang nanti habis isya. Tapi biasanya kagak nyampe isya sih pulangnya. Kadang gue juga nyusulin mereka ke sana. Setelah ngambil nasi dan lauk pauk segala macamnya, gue langsung aja duduk di kursi meja makan tadi dengan satu kaki yang ditekuk di atas kursi. Kebanyakan kagak, kalian udah kayak preman pasar nagih jatah aja gue sekarang. Pakai naikin kaki ke kursi segala, tapi bodo amat lah, gue udah lapar banget. Saat gue sedang enak-enaknya makan, tiba-tiba si es balok tuh datang ke dapur bawa sebotol minuman soda yang masih dingin dan menuju tempat penyimpanan gelas buat nuangin tuh minuman. Gue kira sih itu abang gue yang baru pulang dari kampusnya. Tanpa melihat ke arahnya, gue langsung aja nyeplos kagak tahu malu dan masih fokus sama makan di piring gue yang masih belum habis. Bang, bawain adik minumannya dong sini. Adik haus nih habis pulang sekolah, ucap gue sambil ngemut tulang ayam yang masih keselip dagingnya dikit-dikit. Sambil sesekali gue col pakai sambal terasi, sedangkan bibir gue udah belepotan penuh sambal terasi. Enak sih, soalnya tuh sambal terasi bunda gue yang bikin, makanya enak. Tanpa banyak omong tuh orang udah nuangin gue segelas minuman soda tadi dan menaruhnya di meja makan dekat gue ngemut tulang ayam tadi. Makasih bang, ucap gue masih fokus sama tulang ayam yang gue emut ini. Tapi kok tumben ya abang gue kagak nyerocos panjang lebar saat gue memerintah seenaknya. Saat dia berdiri di dekat gue sambil naruh tuh minuman, gue ngerasa bau parfum abang gue kok beda ya. Batin gue sih, ini lebih enak dan maskulin banget baunya. Seger gitu nyiumnya di hidung. Tanpa gue sadari gue udah endusin tuh bau tubuh dia yang masih berdiri di samping gue. Tanpa gue sadari kalau itu bukan abang sableng gue. Bang, bau parfum lo enak banget bang, beda sama biasanya. Kan kalau biasanya lo cuma pakai minyak goreng habis goreng ikan asin, ucap gue asal nyeplos sambil ngedus bau tubuh dia yang enak banget di hidung. Tanpa gue mendongak dulu ke atas siapa yang sedang gue di sini. Tapi abang gue kok kagak marah ya gue ejek kayak gitu. Biasanya udah kayak macan betina lagi PMS aja nih orang kalau gue ejekin. Karena dari tadi abang gue kagak nyerocos, gue pun mendongkrakkan kepala gue ke arah dia yang sedang
datengin gue dengan ekspresi yang apa ya, cijai kali ya. Dan sumpah gue terkejut banget pas gue dongakin kepala gue ke arah dia. Untung aja gue kagak sampai jantungan pas tahu itu bukan abang gue, tapi si es balok tuh yang ikut abang gue mampir ke rumah. Buset, ucap gue kaget. Sumpah gue kaget banget tong. Gimana kagak kaget, dia bukan abang gue, tapi si manusia salju yang kalau senyum setahun sekali pas lebaran doang tuh. Dan kalau bicara irit banget takut kena pajak ngomong. Emang ada ya pajak ngomong? Tau lah, sumpah gue malu banget. Udah ngedus-ngedusnya, ucap dia dengan ekspresi ilfil bin cijai. Lihat kelakuan gue yang memalukan tadi, dan sebelum gue minta maaf, dia udah pergi gitu aja menuju kamar abang gue. Sumpah gue malu banget. Gimana nggak malu coba gue makan dengan keadaan kayak gini, sambil naikin satu kaki gue ke kursi dan bibir yang belepotan sama sambal terasi. Ditambah gue tadi nyuruh-nyuruh dia dan ngendusin bau parfum dia. Kurang malu apalagi gue coba. Dan kalian tahu ini bukan pertama kalinya gue malu-maluin diri gue depan dia. Ada lagi kisah gue yang bikin gue malu depan dia. Jadi waktu itu maaf ya man, teman gue tahu kok nipat gaji gila. Gue kagak fokus dari tadi, tapi moga aja lo udah suka.